Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin ganteng di sini. Di video kali ini Mimin bakalan nyeritain sebuah kisah menarik berjudul Bu Murni yang kesepian dan kehadiran menantu muda yang dipenuhi keberanian. Di sudut kecil kota yang tenang, terdapat rumah besar dengan arsitektur klasik yang menjadi saksi bisu perjalanan hidup Bu Murni. Rumah itu berdiri megah, namun di dalamnya hanya ada keheningan yang sering membuat hati Bu Murni terasa hampa. Setelah kepergian suaminya 3 tahun lalu, hidupnya berubah drastis. Kehilangan itu menyisakan luka mendalam yang tak mudah sembuh. Kini, ia menjalani hari-harinya dalam kesendirian, ditemani kenangan masa lalu yang terus menghantui. Bu Murni, seorang wanita berusia 45 tahun, adalah sosok yang tegar di luar. Dalam kesehariannya, ia selalu berusaha tampil ceria di depan tetangga dan orang-orang yang mengenalnya. Namun, di balik senyuman itu, tersimpan rasa kesepian yang sulit ia ceritakan. Malam-malam panjang sering ia habiskan dengan duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Wajah almarhum suaminya di foto itu seolah berbicara kepadanya, mengingatkan pada hari-hari indah yang takkan pernah kembali. Harapan untuk mengurangi kesepian itu muncul ketika anak sematawayangnya, Rina, memutuskan menikah dengan seorang pria muda bernama Robi. Robi adalah pria yang penuh semangat, meski sifat pemalunya sering membuat interaksi awal terasa canggung. Setelah menikah, Rina dan Robi sepakat untuk tinggal bersama Bu Murni, berharap kehadiran mereka bisa menjadi teman di masa tuanya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe YouTube Dina HD terlebih dahulu biar kamu gak ketinggalan update konten menarik lainnya. Awalnya, Bu Murni merasa senang dengan keputusan itu. Ia mengira rumah besar yang dulu terasa begitu kosong kini akan kembali dipenuhi suara tawa dan kehangatan keluarga. Namun, kenyataan tidak selalu sesuai harapan. Rina, yang bekerja sebagai staf kantor, sering pulang larut malam karena tanggung jawab pekerjaannya. Rumah itu kembali sunyi, menyisakan Bu Murni hanya bersama Robi, menantikan Rina yang sering tak kunjung datang hingga larut. Bu Murni awalnya tidak terlalu memperhatikan keberadaan Robi. Ia menganggap pria muda itu hanya bagian dari kehidupan baru Rina. Namun, lambat laun, kehadiran Robi mulai terasa berbeda. Robi, meski terlihat pendiam, sering mencoba membantu Bu Murni dalam pekerjaan rumah tangga. Ketika melihat Bu Murni sibuk di dapur, Robi menawarkan diri untuk membantu memotong sayuran. Ketika Bu Murni tengah membersihkan taman, Robi tak segan mengambil sapu dan mulai merapikan halaman. Di balik perhatian kecil itu, Robi sebenarnya berusaha mencairkan suasana yang terasa canggung. Ia sadar bahwa Bu Murni mungkin merasa kesepian, dan ia ingin memberikan sedikit kehangatan keluarga yang hilang. Namun, usaha Robi ini justru menimbulkan perasaan campur aduk di hati Bu Murni. Sebagai seorang wanita yang sudah lama kehilangan pendamping, perhatian Robi seolah menjadi oase di tengah gurun sepi yang selama ini ia rasakan. Hingga suatu malam, ketika hujan turun deras, Bu Murni duduk di teras rumah, memandangi titik-titik air yang membasahi tanah. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah kehidupan seperti ini akan terus berlanjut? Meskipun Rina dan Robi ada di sisinya, rasa kehilangan suaminya tetap menjadi lubang besar di dalam hatinya. Ia ingin merasa utuh, tetapi tak tahu bagaimana caranya mengatasi kekosongan yang begitu mendalam. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama di rumah besar Bu Murni. Kehadiran Rina yang jarang di rumah membuat Bu Murni sering hanya berdua dengan Robi. Situasi ini awalnya terasa canggung. Bu Murni tidak terbiasa berbincang dengan pria lain di luar suaminya, apalagi Robi yang baru dikenalnya sebagai menantu. Namun, Robi tidak ingin membiarkan suasana dingin itu terus bertahan. Suatu sore, ketika Rina sedang lembur, Bu Murni terlihat sibuk di dapur, menggoreng tempe untuk makan malam. Robi, yang tengah duduk di ruang tamu, memberanikan diri masuk ke dapur. "Bu, boleh saya bantu apa?" ditanyanya pelan sambil menggaruk kepala, canggung. Bu Murni menoleh dengan sedikit terkejut. "Ah, nggak usah, Rob. Ibu sudah biasa sendiri," jawabnya, mencoba menolak dengan halus. Namun, Robi tidak menyerah. Ia mengambil piring di rak dan mulai menata meja makan. "Setidaknya saya bisa bantu yang ringan-ringan, Bu. Biar ibu nggak terlalu capek." Gestur kecil itu membuat Bu Murni merasa dihargai. Sejak saat itu, interaksi mereka mulai terjalin. Robi sering menawarkan bantuan kecil seperti mencuci piring atau membersihkan halaman. Awalnya,
Bu Murni merasa canggung menerima perhatian itu, tetapi lambat laun ia mulai terbiasa. Suatu malam, saat hujan turun deras, listrik rumah tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, Bu Murni mencari senter di lemari dapur. Robi muncul dengan lilin yang sudah menyala. "Saya pasang lilin dulu ya, Bu," katanya sambil meletakkan lilin di atas meja. Dalam suasana temaram, mereka duduk di ruang tamu. Awalnya, hanya ada keheningan di antara mereka. Namun, Robi mencoba memecah suasana. "Bu, dulu ibu sama almarhum bapak tinggal di sini sejak kapan?" Tanyanya hati-hati. Pertanyaan itu membuat Bu Murni terdiam sejenak, mengingat masa lalu. Ia tersenyum tipis, meski matanya menyiratkan kesedihan. "Sejak kami menikah, rumah ini adalah hadiah dari orang tua bapak. Kami membangun keluarga kecil di sini. Dulu rumah ini penuh suara anak-anak, penuh tawa." Ucapnya, suaranya sedikit bergetar. Robi mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela. Bu Murni melanjutkan, "Tapi waktu terus berjalan. Anak-anak tumbuh, suami ibu pergi lebih dulu. Kadang, rasanya seperti rumah ini terlalu besar untuk ibu sendiri." Robi mengangguk pelan, menunjukkan empati. "Saya bisa bayangkan, Bu. Kehilangan orang yang kita sayangi itu pasti berat." Ucapannya sederhana, tetapi tulus. Percakapan itu membuka pintu bagi kedekatan mereka. Bu Murni mulai merasa nyaman berbagi cerita tentang masa lalunya. Ia menceritakan bagaimana suaminya selalu mengajaknya menanam bunga di taman, bagaimana mereka sering menghabiskan sore bersama menikmati teh di teras. Robi merespons dengan penuh perhatian, sesekali menambahkan humor ringan untuk membuat suasana lebih santai. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin akrab. Robi sering mengajak Bu Murni mencoba resep baru di dapur atau menemani Bu Murni merapikan koleksi bunga di taman. Dalam momen-momen sederhana itu, mereka berbagi tawa dan cerita, menciptakan hubungan yang semakin hangat. Namun, kehangatan ini juga mulai menimbulkan perasaan rumit di hati Bu Murni. Di satu sisi, ia merasa senang memiliki seseorang yang mendengarkan dan menghargainya. Di sisi lain, ia mulai merasa takut akan arti dari kedekatan ini. Bagi Robi, meskipun ia menganggap Bu Murni seperti ibu, ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia memandang wanita ini. Babak baru hubungan mereka mulai terbuka, membawa mereka pada jalan yang penuh emosi dan tantangan yang tak terduga. Hubungan antara Bu Murni dan Robi semakin hangat. Apa yang dimulai dari obrolan ringan dan perhatian kecil perlahan berkembang menjadi kedekatan yang sulit diabaikan. Di setiap kesempatan, keduanya saling berbagi cerita, tawa, dan kadang-kadang keheningan yang terasa lebih berarti daripada kata-kata. Suatu sore, Robi menemukan Bu Murni tengah duduk di taman, memandangi bunga-bunga mawar yang baru saja mekar. Ia membawa secangkir teh hangat untuk Bu Murni. "Bu, minum dulu." "Kelihatan capek," ujarnya sambil tersenyum. Bu Murni menerima cangkir itu dengan senyuman. "Terima kasih, Rob. Kamu perhatian sekali," katanya. Robi hanya mengangkat bahunya, merasa itu hal kecil yang bisa ia lakukan. Mereka duduk bersama di bangku taman, menikmati angin sepoi-sepoi yang membawa aroma bunga. Dalam suasana yang tenang itu, Bu Murni mulai membuka hatinya. Ia menceritakan masa-masa sulit setelah suaminya meninggal. Waktu itu rasanya dunia seperti berhenti. Ibu nggak tahu gimana harus melanjutkan hidup, ucapnya, suaranya penuh emosi. Robi mendengarkan dengan serius. "Tapi ibu bisa melewati itu." "Saya kagum sama ketegaran ibu," katanya tulus. Kata-kata Robi membuat hati Bu Murni menghangat. Ia merasa didengar, dihargai, dan, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, merasa tidak sendirian. Percakapan itu berlanjut hingga senja, membahas kenangan indah, kehilangan, dan bagaimana mereka melihat kehidupan. Momen-momen kecil seperti itu mulai menjadi kebiasaan. Ketika Rina sibuk di kantor, Robi sering menemani Bu Murni memasak atau sekadar mengobrol di teras. Suatu hari, saat mereka sedang menyiapkan makan malam bersama, Robi tiba-tiba tertawa. "Bu, kalau Rina lihat kita seperti ini, pasti dia bilang saya lebih sering bantu ibu daripada dia," candanya. Bu Murni ikut tertawa. "Iya, nanti Rina cemburu sama kita," balasnya sambil tersenyum. Namun, di balik tawa itu, ada perasaan yang mulai tumbuh di hati keduanya.
Bu Murni mulai menyadari bahwa perhatian Robi memberinya kenyamanan yang telah lama hilang. Sementara itu, Robi, meskipun menganggap Bu Murni sebagai sosok ibu, tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang muncul setiap kali mereka berbicara. Sebuah momen emosional terjadi ketika mereka berbagi makanan di ruang tamu pada malam hujan. Bu Murni tanpa sengaja menjatuhkan piring, dan pecahannya hampir melukai tangannya. Robi dengan sigap meraih tangan Bu Murni, memeriksa apakah ia terluka. "Hati-hati, Bu," ucapnya, suaranya penuh kekhawatiran. Ketika mata mereka bertemu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Keheningan itu terasa berat, penuh dengan emosi yang tak terucapkan. Bu Murni segera menarik tangannya, mencoba mengendalikan perasaan yang mulai menguasai dirinya. "Maaf, Ibu ceroboh," katanya dengan suara pelan. Robi mengangguk, tetapi ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Perasaan campur aduk mulai menguasai pikirannya. Ia tidak pernah berniat melampaui batas, tetapi kedekatan ini membuatnya sulit untuk tetap objektif. Kedekatan mereka terus berlanjut, tetapi momen-momen seperti itu mulai menjadi lebih sering. Tawa bersama, percakapan mendalam, hingga perhatian kecil yang tulus menciptakan keintiman yang tak disengaja. Di satu sisi, keduanya merasa nyaman, tetapi di sisi lain, mereka sadar ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Hari-hari berlalu dengan penuh kebimbangan. Baik Bu Murni maupun Robi menyimpan perasaan yang hanya bisa mereka pendam. Hubungan ini menjadi semakin kompleks, membawa mereka pada titik di mana mereka harus menghadapi kenyataan dan memilih arah yang akan mereka ambil selanjutnya. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, mengguyur rumah Bu Murni tanpa henti. Suara petir menggelegar di kejauhan, dan angin dingin menyusup melalui celah-celah jendela yang sedikit terbuka. Listrik padam, meninggalkan kegelapan di seluruh rumah. Di tengah kegelapan itu, Robi dan Bu Murni berada di ruang tamu, hanya berdua. Robi dengan hati-hati menyalakan lilin, memberi sedikit cahaya yang menerangi wajah mereka. Ia mencoba tersenyum, berusaha mencairkan suasana yang mulai terasa aneh. "Malam yang panjang, ya, Bu," ujarnya ringan, meski suara gemuruh petir masih terdengar. Bu Murni hanya mengangguk, matanya menatap lilin yang menyala, seolah merenungkan sesuatu yang lebih dalam. Ia merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Robi pun merasakan hal yang sama. Keheningan yang terjadi bukan hanya karena kegelapan, tapi karena ketegangan yang tidak terucapkan. "Robi, Ibu, merasa kesepian sekali," kata Bu Murni akhirnya, suaranya lemah, seolah mengungkapkan beban yang selama ini ia simpan. Robi terkejut mendengar itu. Ia menatap Bu Murni dengan penuh perhatian. "Ibu nggak sendirian, Bu. Ada saya, ada Rina." Bu Murni menarik napas panjang. "Iya, kamu dan Rina selalu ada. Tapi, rasanya berbeda, Rob. Kadang, meskipun ada orang di sekitar kita, hati ini tetap merasa kosong," ucapnya, suaranya hampir tenggelam dalam bisikan angin. Percakapan itu mulai mengarah pada emosi yang lebih dalam. Robi, yang sebelumnya merasa hanya sebagai menantu yang mencoba membantu, mulai merasakan beban yang lebih berat. Dalam suasana yang begitu intim, Robi memutuskan untuk tetap mendengarkan. Ia tidak ingin menyakiti Bu Murni dengan memberikan komentar yang tidak perlu. Namun, dalam momen itu, perasaan mereka mulai saling bergumul. Bu Murni merasakan kehangatan dari perhatian Robi, dan Robi merasakan kasih sayang yang tak terduga dari Bu Murni. Keheningan yang mereka bagi semakin lama semakin penuh dengan ketegangan yang sulit dipahami. Tiba-tiba, Robi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia merasa ada tarikan yang tak bisa ia abaikan. Bu Murni menatapnya dengan mata yang lelah, seolah menunggu respons. Dalam hening yang menguasai ruangan, Robi merasa dorongan untuk meraih tangan Bu Murni, untuk memberi kenyamanan, untuk memberi kehangatan. Namun, tepat saat tangan mereka hampir bersentuhan, Robi menarik kembali tangannya, seolah sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang diuji. Bu Murni merasakan hal yang sama. Rasa bersalah muncul di dalam dirinya, merasa seperti telah melangkah terlalu jauh dari batas yang seharusnya. "Ibu," Robi memulai kalimat, tetapi suara petir yang menggelegar seakan menutupi kata-katanya. Bu Murni menunduk, mencoba menguasai dirinya. "Maafkan Ibu, Rob. Kadang, perasaan itu datang begitu saja, dan Ibu tidak tahu harus bagaimana."
Robi menghela napas, merasakan kebingungannya. Tidak, Bu. Tidak ada yang salah. Saya hanya merasa canggung. Mereka saling terdiam, tak ada yang berbicara lebih jauh. Suasana menjadi semakin tegang. Masing-masing merasa ketidaknyamanan yang memuncak, namun tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Malam itu, setelah lilin padam, Robi dan Bu Murni tidur dengan perasaan yang tidak selesai. Di luar, hujan terus mengguyur, sementara di dalam rumah, mereka sama-sama mempertanyakan perasaan mereka sendiri. Hubungan yang semula penuh dengan perhatian tulus dan kehangatan, kini berada di titik di mana batasan antara keluarga dan perasaan pribadi diuji. Ini adalah titik balik dalam hubungan mereka, saat perasaan yang tidak diinginkan mulai mengemuka. Keduanya merasa perlu untuk memilih jalan yang lebih bijak, namun tak ada yang bisa memprediksi kemana arah hubungan ini akan pergi selanjutnya. Keheningan malam itu terasa semakin tebal, menyelimuti Bu Murni dan Robi dalam kebimbangan yang mendalam. Setelah malam hujan yang penuh ketegangan, mereka berdua terjebak dalam situasi yang sulit dihadapi. Di luar, suara hujan masih terdengar, namun di dalam rumah, suasana lebih sunyi dari biasanya. Mereka berdua duduk di ruang tamu yang temaram, hanya diterangi cahaya bulan yang menerobos melalui jendela. Bu Murni memegang secangkir teh hangat, tapi tangannya gemetar sedikit, meskipun teh itu sudah dingin. Robi duduk di seberangnya, tangan terlipat, matanya tak bisa lepas dari wajah Bu Murni. Robi, ibu nggak tahu harus bagaimana lagi, suara Bu Murni pecah, hampir berbisik. Ada ketegangan dalam setiap kata yang ia ucapkan, seolah ia tengah berjuang melawan dorongan yang semakin besar dalam dirinya. Semua ini terasa salah. Robi mengangguk, meskipun matanya menunjukkan kebingungan yang mendalam. Ibu benar. Tapi, ia ragu-ragu. Kadang saya merasa ada yang lebih dari sekadar perhatian antara kita. Bu Murni menatapnya, seolah menunggu jawaban yang tak ingin ia dengar. Apa maksudmu? Robi terdiam sejenak, jantungnya berdegup kencang. Saya juga nggak tahu, Bu. Saya hanya merasa ada sesuatu yang lebih dalam di antara kita. Sebuah ikatan yang tidak bisa dijelaskan. Satu kata itu, ikatan, mengguncang Bu Murni. Sesuatu yang terpendam dalam dirinya terbangun kembali. Ia merasa terjebak dalam gelombang perasaan yang membingungkan. Apa yang sebelumnya ia coba tahan, kini meledak begitu saja. Ia merasakan dorongan untuk lebih dekat, untuk mengisi kekosongan yang telah lama menghinggapi hatinya. Robi, apa yang kita rasakan ini? Suaranya lirih, namun penuh keinginan. Robi terkejut mendengar kata-kata Bu Murni. Hatinya berdebar, dan perasaan bersalah segera datang. Ibu, kita tidak bisa seperti ini. Ini salah. Namun, hatinya yang lain, pikirannya yang lain, mulai meragukan apa yang benar. Bu Murni bergerak sedikit lebih dekat, seolah terhanyut dalam perasaan yang belum pernah ia alami selama ini. Robi bisa merasakan aroma harum tubuh Bu Murni yang kini semakin dekat dengannya. Sebuah tarikan yang tak terhindarkan membuat hatinya terombang-ambing. Robi, saya merasa sepi. Saya butuh seseorang, butuh kehangatan. Dalam sekejap, keduanya berada dalam jarak yang sangat dekat, terlalu dekat untuk hanya sekadar berbicara. Mereka bisa merasakan napas masing-masing, saling menyentuh, hampir terjatuh dalam kesalahan fatal. Namun, tepat ketika jarak mereka begitu rapat, suara pintu depan terbuka dengan keras. Ibu! Robi! Teriakan Rina memecah ketegangan yang mencekam. Mereka berdua langsung tersentak mundur, seolah disiram air dingin. Rina berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya menatap kedua orang itu dengan kekhawatiran yang jelas. Kalian berdua baik-baik saja? Tanya Rina, nada suaranya cemas. Robi dan Bu Murni terdiam, perasaan mereka bercampur aduk. Bu Murni menunduk, merasa malu dan terjebak dalam situasi yang hampir melampaui batas. Robi, dengan cepat, berusaha mengendalikan perasaannya. Kita baik-baik saja, Rin. Hanya sedikit kecanggungan, jawabnya, mencoba menunjukkan bahwa tidak ada yang salah, meski ia tahu bahwa apa yang hampir terjadi tidak bisa dihapus begitu saja. Rina hanya mengangguk, meski raut wajahnya menunjukkan bahwa ia merasakan sesuatu yang berbeda. Namun,
Ia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya berjalan menuju kamar. Keheningan kembali melanda ruangan itu, kali ini lebih berat dari sebelumnya. Bu Murni dan Robi saling berpandangan, tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tahu bahwa apa yang hampir terjadi akan selalu membayangi mereka. Sebuah rahasia kecil yang akan tetap terpendam dalam hati masing-masing, sebuah momen yang tidak akan pernah bisa diulang. Keputusan yang mereka ambil untuk melupakan malam itu, untuk menjaga keharmonisan keluarga, terasa seperti jalan satu-satunya. Tetapi perasaan itu, meski ditahan, tidak akan pernah hilang. Mereka berdua tahu bahwa hubungan mereka telah melewati titik yang tak bisa mereka kembali lagi. Cerita ini berakhir dengan sebuah keputusan yang tidak terucapkan. Bu Murni dan Robi menjalani kehidupan mereka, tetap sebagai keluarga, namun dengan rahasia yang terpendam dalam hati masing-masing. Sebuah akhir yang terbuka, penuh dengan ketegangan yang masih membekas, namun tidak bisa diungkapkan.